Lagi selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali ini beribadah bersama-sama dengan kami. Ada beberapa penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Yang pertama pada poin yang ke-16 disampaikan kepada semua ketua komisi Jemaat Rantai Pau untuk mempersiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2022 dan juga rancangan program kerja dan anggaran tahun 2023. Rencananya sidang majelis Jemaat Rantai Pau akan dilaksanakan pada hari Jumat 20 Januari 2023 atas perhatian semua ketua komisi Jemaat Rantai Pau diucapkan terima kasih. Kemudian pada poin yang ke-17 ibadah syukur keluarga Ibu Marta Wala di rumah kediamannya di Jalan Batu Leleng atas selesainya pemakaman anak mantu almarhumah Ibu Manda atau Mama Yuran di Angin-Angin dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 15 Januari 2023 pada pukul 18 WITA atau jam 6 sore. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-18, ibadah syukur keluarga Matius Sanang atau Papa Risma atau Nenek Kenso di rumah kediaman kelompok Plan 5 dilaksanakan pada hari Senin 16 Januari 2023 pada pukul 16 WITA atau jam 4 sore. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-19, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Marta Tira atau Nenek Nopen atau orang tua dari Bapak Joni Salenda dan Ibu Agustina Salenda atau Mama Rendi, anggota Jemaat Rantai Pau kelompok 1A dan kelompok pelayanan 7B dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2023 sampai 17 Januari 2023 di Pak Tangan, Lembang, Buntulakbo. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantai Pau menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Marta Tira. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin yang ke-20, berita duka cita telah meninggal dunia Ibu Brendina Rangga Kadang atau kakak dari Bapak John Patasi Kadang, anggota Jemaat Rantai Pau, kelompok pelayanan 3 pada hari Rabu 11 Januari 2023 di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Jenazah almarhumah Brendina Rangga Kadang telah dimakamkan pada hari Sabtu 14 Januari 2023 di Makassar. Segenap majelis gereja dan anggota Jemaat Rantai Pau menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Ibu Brendina Rangga Kadang. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Dan pada poin yang ke-21 disampaikan kepada semua bendahara dalam lingkup Jemaat Rantai Pau yang belum diverifikasi agar segera datang di gedung pelayanan Jemaat Rantai Pau pada hari Senin 16 Januari 2023 pada pukul 10 WITA. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan ada himbauan ini kepada Bapak Ibu semuanya, dihimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 supaya parkir di halaman gedung gereja bukan di depan gereja. Demikian penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Shalom dan selamat hari Minggu. Berhimpun menghadap Allah. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita sepanjang 1 minggu yang lalu, baik dalam karya, harapan, berelasi, dan berbagi dengan sesama.
Bahkan kita dimampukan untuk melalui suka duka kehidupan saat ini dengan penuh harapan. Kita berhimpun bersama dalam satu kerinduan. Berjumpa dengan Tuhan, konsisten dengan misi adalah tema yang akan menuntun kita menjalani hidup hari ini dan sepanjang minggu ini. Mari dengan penuh sukacita kita berdiri menyembah dan memuliakan Tuhan, sebab inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Yesus mengundang engkau, marilah hai orang percaya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari semua orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Marilah dalam kerendahan hati kita mengaku dosa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang di hadapan-Mu, tertunduk malu mengakui segala kesalahan kami. Menikmati kasih sayang dan berkat-Mu, kami sering lebih memilih melakukan kehendak kami sendiri daripada kehendak Tuhan. Kami sering berlaku tidak adil, tidak membela orang kecil, menyebarkan fitnah, membenci sesama kami hanya karena sikap egois dan kesombongan kami. Bapa yang Maha Kasih, dalam kerendahan hati kami memohon belas kasih-Mu dan pengampunan-Mu. Tuhan, tolong ampunkan kami untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami berkenan kepadamu. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang.
Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Suaramu kudengar. Inilah petunjuk hidup baru. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu kepadaku dan dengar dia minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi telah Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Harapmu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan, Dan jemaatmu besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Amin. Biarlah
Alkitab pada hari ini selanjutnya dari Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 7. Pertama Korintus 1 ayat 1 sampai 9 dan pembacaan Injil dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Betapa besar dan limpah kasih setiamu ya Tuhan, berlaku dan terus di sepanjang jalan hidup kami. Sungguh karena itu semua kepadamu lah segala kemuliaan dan hormat. Sungguh karena kasih karuniamu kami hidup dan selalu ada sukacita sepenuhnya di dalam hidup kami. Maka syukur dan pujian hanya bagimu saja. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup yang kau beri dan terus kau pelihara, seperti juga yang boleh kami nikmati dan alami lagi sepanjang satu hari minggu kerja, 6 hari lamanya, sampai kami dengan rela hati penuh sukacita meninggalkan segala kesibukan kami, rumah dengan segala urusannya. Kami datang sujud menyembah Engkau dalam persekutuan ibadah jemaat. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Mu. Kini kami hendak mendengarkan lagi firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyertai kami, agar kami sungguh mendengarkan dan menikmati berkat serta sukacita, kebahagiaan sebagaimana yang Tuhan katakan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama, Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 7. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada dia yang dihinakan orang,
kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku pun sendiri mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Pada keesokan harinya,
Yohanes berdiri di situ. Di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkannya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu pertanyaan yang mungkin sepanjang sejarah umat manusia akan selalu muncul, walaupun kita sendiri masing-masing mengatakan kita sudah menemukan jawabannya, yaitu dari manakah datangnya sengsara, penderitaan, kejahatan, atau apapun sebutan-sebutan yang kita pakai untuk menyebut hal-hal yang kita terima atau kita pandang sebagai realitas yang membuat susah hidup, menyengsarakan, atau mendatangkan hal-hal yang mengganggu kesejahteraan kita. Dari mana datangnya? Kok ada yang jahat? Kenapa ada sengsara dan derita yang begitu rupa? Tadi saya bilang sepertinya kita semua punya jawaban yang sangat jelas. Orang Kristen akan bilang, ya dosa. Walaupun sering juga kita masih berdiskusi dengan diri sendiri atau dengan orang lain, dari mana datangnya? Dosa disebabkan oleh apa? Lalu ada yang bilang, ya iblis, dan seterusnya. Dosa, kita bilang itulah akar dari semua yang menjadi pergumulan, penyebab dari sengsara, penyebab dari semua hal-hal buruk yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup. Orang Toraja dalam pandangan agama suku tidak mengenal kata dosa.
Yang ada ialah kita melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kosmos. Alam semesta ini sedemikian rupa tertib, tapi manusia punya kecenderungan atau kemungkinan untuk mengganggunya. Dan dia kembali menjadi stabil kalau kita melakukan persembahan. Begitu polanya dalam agama, semua agama suku di dunia ini. Manusia dalam kelemahannya bisa melakukan yang mengganggu ketertiban kosmos. Tapi dia segera pulih atau dapat pulih begitu saja karena telah dilakukan mengrambulangi misalnya. Begitu tuh, jadi kalau agama suku yang nama akan diuli, panen gagal karena hama, selalu yang akan dicari ialah apa penyebabnya, siapa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kosmos. Dia katong buka pumala liang, dia katong kali kaburu nata betang rabuk, pokoknya simple sekali. Dan kita sampai hari ini saya kira masih punya di dalam diri kita juga sering meraba-raba apa yang menyebabkan saya menjadi seperti ini. Mengapa hidup saya begini? Mengapa saya bertahun-tahun sakit tidak sembuh-sembuh? Mengapa orang lain begitu mudah berhasil dan saya sudah berusaha sedemikian rupa selalu gagal? Mengapa usaha saya kemudian bangkrut? Mengapa saya kena tipu dan lain sebagainya? Ada apa dengan diri saya? Orang Yunani dengan filsafatnya juga tidak mengenal yang disebut dosa. Tidak ada dosa. Yang ada ialah bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk surgawi, makhluk rohani yang karena celaka jatuh ke dalam dunia materi. Jadi manusia itu adalah roh yang terpenjara oleh materi yang fana dan jahat. Itu orang Yunani. Dan pada abad-abad pertama sampai ketiga itu pengaruhnya sangat kuat terhadap kekristenan, lalu muncullah yang disebut gnostisisme Kristen. Aliran gnostik yang mencoba menggabung-gabungkan antara filsafat Yunani juga dari perjanjian lama, keyahudian dan kekristenan. Lalu mereka bilang juga tidak ada dosa. Yang ada ialah manusia hidup di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak sempurna. Dan Yesus itu hanyalah manusia istimewa yang datang dari atas untuk membantu manusia memperoleh pengetahuan rahasia yang dengannya mereka bisa kembali ke sana. Itu gnostisisme Kristen. Jadi ajaran Kristen yang juga ada pada waktu itu menjadi salah satu sekte yang mengatakan ya, tidak ada dosa. Yang ada ialah kita ada di dalam dunia yang diciptakan tidak sempurna dan di dalamnya banyak masalah. Dan kita bisa kembali ke atas, bisa kembali ke dalam fitrah sejatinya kita sebagai manusia yang mulia dan baik. Kalau kita memperoleh pengetahuan dan menyadari bahwa kita harus kembali ke sana, kita harus lepas dari tubuh yang fana ini. Itu sudah lama ajaran itu dan tidak tahu apakah masih ada penganutnya sampai sekarang. Tapi saya menguraikan ini untuk membantu saya dan kita semua memahami mengapa Yohanes melalui Yohanes Pembaptis dalam kisah ini menyebut Yesus anak domba Allah.
anak domba Allah. Kata ini hanya muncul di Injil Yohanes pasal 1. Di seluruh Alkitab tidak pernah muncul, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kata anak domba banyak juga dipakai oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, tapi anak domba saja, tidak ada anak domba Allah. Sampai ada penafsir yang mengatakan, salah katakah Yohanes Pembaptis, atau salah katakah penulis Injil Yohanes sehingga menyebut Yesus dengan sebutan binatang, anak domba? Saya saja kalau sempat mendengar, walaupun saya bukan orang terhormat, tapi kalau saya sampai dibilangin asu teh, akan seperti apa amarah saya? Atau ini dasar kambing? Atau kalau ada orang yang kelihatan agak kalem, lambat lembut, dibilang sapi, susi banget sapi teh. Akan bagaimana perasaan kita? Tapi terus kalau Yesus orang paling penting dalam hidup kita, dalam sejarah ini, dipanggil atau disebut dengan nama binatang, domba, disebut lagi anak domba. Ada apa? Apa yang Yohanes ingin katakan dengan kata-kata ini? Jadi rupanya keyakinan sangat kuat bahwa inilah penyebabnya. Yohanes di abad pertama, akhir abad pertama perkiraan itu Injil Yohanes ditulis, itu memang masa-masa suburnya gnostisisme Kristen yang tadi saya katakan menyangkal adanya dosa. Tidak ada dosa. Yang ada ialah ciptaan ini tidak sempurna, tapi kita bisa menjadi sempurna kembali ke atas. Oleh karena Yesus sebagai manusia yang istimewa datang untuk membawa pengetahuan yang kita perlukan untuk kembali ke atas. Gnostisisme itu dari kata gnosis yang artinya pengetahuan. Kita harus mengejar pengetahuan, menyelidiki dengan sungguh-sungguh, secara sangat mendalam dan terus-menerus sampai kita bisa lepas dari tubuh yang fana. Itu gnostisisme. Dan itulah yang Yohanes lawan. Tidak. Segala macam yang menyebabkan hidup kita tidak tentram, yang membuat kita sengsara, menderita, akarnya adalah dosa. Umat Israel juga percaya itu. Dan umat Israel dengan pola peribadahan yang diatur sedemikian rupa, yakin bahwa dosa-dosa ini dihapuskan melalui persembahan kurban. Kurban pendamaian, kurban penghapus dosa. Itu tradisi agama Israel. Yang juga dijawab oleh Yohanes dengan menggunakan istilah ini, anak domba Allah. Yesus, dialah yang dikorbankan. Dia yang mengalami sengsara seperti memang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dia yang oleh Yesaya dikatakan tidak dipandang, kecil, hina, dan lemah. Ia seperti anak domba yang menyerah begitu saja, lemah, dibawa ke pembantaian. Sama sekali tidak terpandang, sama sekali lemah. Sulit bagi orang Israel untuk menerima karena mereka menantikan Mesias sebagai pejuang, sebagai pahlawan, bahkan sebagai raja yang bertahta. Tapi Yohanes bilang masalah kita bukan tahta.
Masalah kita bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik. Bukan masalah apapun, masalah kita adalah dosa. Dan tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya kecuali bahwa ia harus dibersihkan. Ia harus dihapus. Ia harus dihilangkan. Dan itulah makna kata menghapus dosa dunia. Menghapus dalam kata Yunani itu airo. Airo yang bagaimana mengambil ilustrasi. Sesuatu melekat pada diri saya menyebabkan hal-hal buruk. Katakanlah misalnya rabies, kuman rabies atau virus rabies ada dalam diri saya, itu bisa membuat saya pada akhirnya menggonggong seperti anjing ya, lalu mati. Virus itu harus diangkat, dilepaskan. Airo. Yan nabasa turaya nakwa usarapai, disarapai. Jadi ada sesuatu yang melengket pada kita lalu disarapai, dihalai jomai, dipaaditongan sampai ke akar-akarnya. Tidak ada yang tersisa, itu yang hendak dikatakan. Andaikan sesuatu yang melekat pada kita, entah apapun itu, airo, dihapus, dicabut, dilepaskan dan dibawa pergi. Ini menarik penjelasannya. Jadi bukan hanya dilepaskan yang mau dikatakan, tapi Yesus yang melepaskannya itu membawanya pergi dengan dirinya. Dia mengambil dari kita dan membawanya pergi. Jadi bukan hanya bahwa ini dilepaskan dari kita, tapi di sana dikatakan airo, artinya Yesus yang mengambilnya dan membawanya ke dalam dirinya. Dan itulah yang kita imani, bahwa darahnya yang tertumpah di kayu salib itu yang menghapus semuanya. Yohanes hendak mengatakan itu. Inilah solusi bagi umat manusia. Inilah jalan penyelesaian untuk semua yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Tidak ada cara lain. Sesuatu dalam diri kita yaitu dosa harus diangkat, dihapus, dibawa pergi dalam diri Yesus yang dikorbankan. Pemazmur tadi dalam Mazmur yang kita baca ayat 7 mengatakan Allah tidak menghendaki kurban. Bukan lagi kurban-kurban seperti yang umat Israel kurbankan untuk penghapus dosa dan pendamaian. Yesuslah anak domba yang dikurbankan sekali saja dan menghapus semuanya. Saya ingat salah satu yang sangat ditekankan waktu kami kuliah dan kemudian proponen adalah mengapa di Gereja Toraja tidak ada altar, tidak ada meja tempat kurban. Gereja Toraja punya simbol utama salib dan mimbar. Itu secara konsisten untuk mengatakan bahwa kurban itu sekali saja sudah sempurna, tuntas di dalam Yesus untuk selama-lamanya. Jadi karena itu orang Kristen tidak lagi mengenal kata pengorbanan. Yang ada ialah persembahan. Jadi kalau kita potong kerbau, potong babi atau apapun namanya, tidak akan pernah kita sebut sebagai kurban. Kita selalu akan melihat segala sesuatunya itu adalah persembahan. Tanda bahwa kita bersyukur menjadi warga yang tunduk kepada Sang Raja. The Lamb of God, anak domba Allah, menghapus dosa dunia. Itu dipakai oleh Yohanes seperti dalam kisah Yohanes Pembaptis untuk menunjuk dengan jelas bahwa masalah kita adalah
dosa. Dan itu diselesaikan oleh anak domba Allah, yaitu Yesus, yang sengsara dan berkorban menderita untuk mengangkat, untuk membersihkan, untuk membawa pergi dosa kita bersama dengan dirinya yang dikorbankan. Di pembacaan kita dipakai juga istilah lain. Ada anak Allah, kemudian ada kata Mesias. Ya, kalau kita bertanya, kenapa tidak bilang saja Mesias, inilah Mesias? Kenapa tidak bilang saja inilah anak Allah? Inilah Kristus. Kenapa harus bilang ini anak domba Allah? Sekali lagi untuk mengatakan Yesus yang kemudian menjadi Mesias itu, anak Allah itu menjadi Mesias dengan menempuh jalan sengsara untuk mengangkat, untuk membersihkan, untuk menghapus dosa-dosa dunia. Tema kita konsisten dalam bersaksi, konsisten dengan misi. Itu sebenarnya secara sederhana mau melihat Yohanes sebagai orang yang begitu diagung-agungkan pada masanya, orang yang membuat masyarakat termasuk orang-orang Yahudi yang gelisah menanti Mesias bertanya-tanya, siapakah engkau? Apakah ini nabi? Apakah ini Mesias? Dan Yohanes bilang, tidak, aku bukan Mesias. Aku hanya utusan yang diutus untuk mendahului dia, untuk mempersiapkan umat menyambut dia yang lebih besar daripada aku. Orang yang sudah mulai diagung-agungkan, orang yang sudah mulai memperoleh pengikut banyak, konsisten berada pada posisi bahwa saya hanyalah saksi. Saya bukan Mesias. Saya hanyalah utusan, orang yang diberi tugas untuk bersaksi tentang Dia yang datang untuk membaptis kamu dengan Roh. Bukan aku. Itu tema yang kita angkat. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bahwa sebenarnya kesaksian sejati kita ialah pada saat kita setiap saat bisa mengatakan, aku orang berdosa. Aku orang tidak layak. Jadi kalau Yohanes memanggil kita untuk melihat dia anak domba Allah yang dikorbankan sekali untuk selamanya untuk menghapus dosa dunia. Sebenarnya pada saat itu Yohanes bilang, kamu semua orang berdosa. Gara-gara kamu dia harus menjadi anak domba yang tak berdaya, yang direndahkan. Gara-gara dosamu. Ia ini yang datang dari kemuliaan surgawi harus dihinakan. Menjadi anak domba yang disembelih, yang menyerahkan dirinya tanpa protes. Setiap saat kesaksian kita yang utama ialah bahwa kita mengaku, aku ini orang tak layak, aku ini orang berdosa. Karena akulah dia yang kita nantikan sebagai Mesias harus datang sebagai anak domba yang disembelih, yang darahnya harus ditumpahkan untuk menghapus dosa kita. Saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan dengan penuh penghayatan Kidung Jemaat 27. Satu lagu yang sangat memberkati umat Kristen sepanjang sejarah ketika lagu ini sudah muncul. Saya memilihnya untuk menjadi instrumen yang mudah-mudahan membantu kita untuk menghayati makna kesaksian kita bersaksi tentang anak domba Allah, bersaksi tentang diri kita sebagai yang sangat berdosa dan tak layak. Sebelum kita menyanyikannya, saya ingin
menyampaikan sedikit catatan sekitar lagu ini. Lagu ini dikarang oleh seorang perempuan Inggris bernama Charlotte Elliott. Kita tahu ya, Charlotte Elliott mengarang lebih dari 150 lagu nyanyian jemaat. Salah satunya adalah Meski Tak Layak Diriku yang tadi itu Kidung Jemaat 27. Tapi yang menarik dari Charlotte Elliott ialah memang dia berasal dari keluarga yang baik-baik. Neneknya pendeta, kakeknya. Masa remaja dan masa mudanya baik-baik saja. Dia sangat antusias, sangat bersemangat. Tapi ia sangat diganggu oleh perasaan tidak layak. Ia selalu gelisah dengan rasa tidak sempurna. Ia sangat terganggu dengan dirinya yang kalau mengingat-ingat mengenai ajaran Kristen dan melihat dunia, ia sangat tertekan dengan rasa tidak layak. Sampai akhirnya ia jatuh sakit karena depresi. Dan sakitnya berat. Suatu malam, bahkan dicatat tanggalnya tanggal 22 Mei kalau saya tidak salah, 1822 tahun 1822, di acara makan malam keluarga, cukup banyak yang hadir. Ia tiba-tiba sedikit histeris mengeluarkan suara keras. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu protesnya sampai mengatakan, Tuhan macam apa yang membiarkan aku sampai menderita seperti ini? Kalau ia Tuhan Maha Kasih, enggak. Tuhan seperti apa yang membiarkan aku sampai sesengsara ini? Tamu dan hampir semua anggota keluarga merasa malu, lalu meninggalkan ruangan dan tinggallah seorang bernama Dr. Milan. Orang itu mengatakan kepada Charlotte Elliott, kamu menahan kebencian dan kemarahanmu karena tidak ada lagi yang dapat kamu pegang di dunia ini. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang padanya kamu bisa berpegang. Kamu menahan kebencian dan kemarahan. Dan akibatnya kamu menjadi masam, getir, dan benci. Itu akibatnya. Kamu menjadi masam, getir, dan benci. Lalu Elliott bertanya, apa yang kamu tawarkan sebagai obat untukku dalam keadaan seperti ini? Dan orang itu mengatakan, obatnya adalah iman yang sedang coba kau benci. Iman Kristen yang kau warisi dari nenekmu, dari keluargamu, yang sedang coba kau benci. Kau benci terhadap iman Kristen, kau benci terhadap Tuhan, sampai kau berani berkata, Tuhan macam apa yang membiarkan aku sampai sejauh ini begitu menderita. Lalu Elliott bertanya, jika saya mau menjadi Kristen dan membagikan damai serta kegembiraan bagi dunia ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau aku mau menjadi Kristen dan membagikan damai dan kegembiraan hidup bagi orang lain, apa yang saya harus lakukan? Dan jawab Dr. Milan pendek, datanglah kepada Tuhan sebagaimana adanya engkau. Itu saja. Datanglah kepada Tuhan sebagaimana adanya engkau. Tidak usah menyangkali semua yang negatif dalam dirimu. Datang kepadanya dengan kebencianmu, dengan protesmu, dengan kecewamu, dengan sakitmu, dengan apapun pada dirimu. Datang saja sebagaimana adanya. Datang saja.
Dan inilah yang melahirkan lagu Meski Tak Layak Diriku. Judul aslinya memang Just As I Am, sebagaimana adanya aku. Dan di dalamnya memang ada kata The Lamb of God. Ada anak domba Allah di ayat yang ketiga. Karena itu saya mau mengajak kita untuk menyanyikannya dengan sangat menghayati keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Sesuatu dalam diri kita yang menyebabkan begitu banyak derita sampai depresi seperti yang dialami oleh Charlotte Elliott. Dan kita datang kepada Tuhan apa adanya. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan seterusnya. Saya akan baca. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah kemelut. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah kemelut. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Itu Yohanes pasal 6 ayat 37. Saya ulangi. Semua yang datang, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepada aku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Datang saja kepadanya sang anak domba Allah itu yang menghapus dosa kita. Saudara dan saya tidak perlu menyangkal keberadaan apa adanya, seburuk apapun, sejahat apapun, securang apapun. Tidak perlu menyembunyikan.
Orang psikologi bilang tidak perlu denial. Denial itu penyakit yang akan membuat kita terus dengan penyakit kita. Tidak usah menyangkalinya, tidak usah sembunyikan. Jangan menjadi orang yang begitu sulit untuk minta maaf. Saya cukup terkesan dengan mengenal beberapa orang yang belum pernah saya dengar dia mengatakan kata maaf. Sepertinya dia terus-menerus benar. Sulit sekali untuk mengatakan maaf. Padahal kita bergelimang dosa. Di dalam keluarga kita, antara suami dan istri, betapa banyak luka-luka. Terlalu banyak. Entah karena kata-kata, entah karena sikap, atau apapun. Don't be denial. Jangan menyembunyikan, jangan menyangkalnya, tidak perlu. Karena justru ketika kita datang kepadanya, apa adanya diriku, Sang anak domba Allah itu menjadi begitu berarti. Dan kita akan menjadi orang yang dari hari ke hari semakin sadar betapa tidak pantas untuk kita memelihara yang buruk. Tidak pantas untuk memelihara hal-hal yang menyebabkan kita justru semakin sengsara. Tidak pantas untuk memelihara benci, iri, sakit hati, kecewa yang berkepanjangan. Saya terlalu berdosa, Bapak Ibu sekalian, sangat tidak layak, selalu malu untuk menghadap Dia. Tapi justru rasa tidak layak dan rasa malu itulah yang membuat saya dan mungkin saudara dari hari ke hari konsisten untuk mengatakan memang saya berdosa, tapi juga bahwa Allah begitu baik. Ia bahkan telah menyerahkan anak tunggalnya. Itu kata-kata Yohanes yang sangat terkenal dan semua kita menghafalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia telah memberikan anak tunggalnya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Just as I am, sebagaimana adanya diriku, ku datang pada Sang anak domba Allah. Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya untuk bisa konsisten terus berdiri pada posisi menjadi saksi dan bukan mengambil posisi Yesus, Sang Mesias itu. Konsisten mengakui bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia, Sang anak domba Allah yang telah berkorban sekali untuk selamanya. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita mengucapkan sebagai doa kita, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita berdiri.
kita mengungkapkan pengakuan iman kita dalam bentuk lagu dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, "Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar." Mazmur 40 ayat 11. Syukur padamu ya Allah.
Tuhan kita mendirikan satu gedung yang lebih luas, gedung pelayanan. Ada warga jemaat yang mau mempersembahkan natura, 2 pisang cukup gemuk-gemuk. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, terus setiap hari Minggu dicarikan natura untuk gedung pelayanan, tapi gedungnya enggak kunjung kelihatan dibangun ya. Baru 2 hari yang lalu IMB baru disahkan ya, baru bisa mau mulai dibangun, mau mulai dirobohkan di sebelah, karena IMB-nya juga belum muncul, baru minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Silakan Bapak Ibu taruh harga. Ada yang mau makan pisang sehat ini? Ya? Ya? 200 satu kali, 200 satu kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada satu lagi. Silakan. Pulang gereja makan pisang gemuk-gemuk ini menyehatkan. Silakan, ada yang mau bersyukur? Ada? 200 lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya? Masih berapa? Berapa? 400, 300, 500. 500 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Bapak Penatua Pit Hentioki. Kami silahkan. Ku nyanyi haleluya.
datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang sebab kau. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa syafaat. Kami telah membawa persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tanda syukur dan kesetiaan kami hidup mengabdi sebagai warga kerajaan-Mu. Semoga berkenan kepadamu dan Engkau sendiri menolong hamba-hamba-Mu untuk memanfaatkan semuanya ini dalam penata layanan, untuk membuat kehidupan jemaat ini semakin bertambah-tambah di dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, firman kehidupan. Kiranya dengan roh Tuhan sendiri kami dibawa semakin mengerti, dibuat semakin mengenal Engkau dan semakin mencintai-Mu. Karena kami telah mengalami cinta sejati dan kekal dari Tuhan, membuat kami menemukan jalan keselamatan, jalan penyelesaian untuk seluruh masalah hidup kami. Semoga kami menjadi anak-anak yang selalu setia bersaksi bahwa kami sungguh adalah manusia berdosa, tapi yang sangat dikasihani dan disayangi oleh Tuhan. Maka tak layaklah bagi kami untuk kembali menjadi budak dosa yang telah Engkau hapus. Tuhan, tolonglah kami dan bantulah kami dari hari ke hari untuk bertumbuh semakin setia mengikut Engkau, melakukan apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekarang mau berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, menderita karena kelemahan tubuh. Mereka semua sedang dirawat, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan kami percaya Engkau hadir di sana untuk memberikan kekuatan, penghiburan, dan memberkati semua yang dapat dilakukan sebagai perawatan, menyatakan kepedulian dan kasih kepada mereka. Kami mau menyebut Ibu
Kala Husain Pirade, Ibu Puntu atau Nenek Yesi, Ibu Penatua Jeniati Bandaso, anak kekasih Dominika Ailen Pakana, Bapak Erwin Papayungan, anak kekasih Andi Rantin, Ibu Yohana Tandiapang. Mungkin ada yang tidak kami sempat sebut, kami tidak ketahui, tapi percaya betul bahwa sakit apapun, kelemahan seperti apapun yang sedang menimbulkan derita dalam diri anak-anakmu ini, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkannya. Kami berdoa bagi para lansia, tambahkan senantiasa kekuatan, hikmat, dan jangan pernah sukacita mereka berkurang. Tambahkan pengharapan, iman, dan buatlah mereka senantiasa mensyukuri bahwa Tuhan memperkenankannya menikmati hidup di usia lanjut. Kami berdoa untuk warga gereja, untuk saudara-saudara kami, warga jemaatmu di sini yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami mencatat ada 54 orang. Sukacita mereka adalah sukacita kami bersama. Kami bersama bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam sepanjang hidup mereka sampai sejauh ini. Dan kami berdoa kiranya hari-hari hidup mereka ke depan dijalani bersama Tuhan, bertumbuh semakin setia, mencari makna hidup selalu dalam terang firman Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan jemaatmu pada sepanjang minggu ini, pelayanan gereja Toraja pada semua lingkup dan pada berbagai bidang. Kami berdoa untuk persiapan yang dilakukan oleh gereja Toraja dalam rangka perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Kami berdoa untuk persiapan gereja Toraja menjadi penyelenggara sidang raya persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Waktunya masih jauh, tapi kami semua merasa perlu untuk dari sekarang ini terus berdoa dan berusaha supaya sebaik-baiknya kami dapat menjadi penyelenggara yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi bangsa ini melalui gereja-gereja di Indonesia. Kami berdoa untuk pekerjaan, untuk berbagai usaha, pengembangan diri, pengembangan usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, warga jemaatmu ini. Tuhan sendirilah yang telah memberikan pengetahuan, kapasitas, keterampilan, keahlian, modal, atau apapun yang diperlukan. Dan kami percaya ketekunan, kesetiaan bekerja dengan terus mengandalkan Tuhan. Itulah sebenarnya dan sesungguhnya kebahagiaan kami. Dan selalu yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan hasil yang melimpah. Kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk generasi muda, untuk pemuda, remaja, dan anak-anak. Mereka semua yang sedang dalam masa pertumbuhan. Berkati mereka di sekolah, berkati dalam hidup keluarga, berkati di dalam masyarakat, di dalam pergaulan. Kami sungguh sering prihatin dan gelisah bahwa terlalu banyak yang mengincar, mengancam, dan membahayakan hidup anak-anak kami. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah pelindung, Engkau Allah Maha Baik, Engkau setia dan takkan pernah membiarkan seorang pun dari anak-anak Tuhan disesatkan dan dirusak. Kami berdoa kiranya kami sebagai orang tua di dalam keluarga dan di dalam jemaat
terus-menerus mengembangkan diri untuk mendampingi pertumbuhan anak-anak kami dalam berbagai bidang. Kami berdoa bagi keluarga Bapak John Patasik Karang yang sedang berduka atas meninggalnya saudara, yaitu Ibu Brendina Rangga Karang. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Joni Salenda dan Ibu Agustina Salenda dalam proses rangkaian acara pemakaman orang tua yakni almarhum Marta Tira. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang hidup dalam keadaan tertekan, hidup dalam berbagai pergumulan yang terasa berat, rumit, berkepanjangan. Tuhan, kami datang kepadamu apa adanya, dan kami percaya Engkau tidak pernah membuang. Engkau menyambut setiap anak-anakmu yang datang dengan beban apapun. Kiranya dengan bersandar kepadamu kami memperoleh jalan penyelesaian masalah. Kami memperoleh kekuatan untuk menahan beban apapun yang ada dalam hidup kami. Tambahkan senantiasa sukacita supaya kami tak pernah berhenti untuk bersyukur atas hidup yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Kami berdoa untuk banyak program yang di dalamnya kami menaruh harapan-harapan kiranya jemaat ini semakin bertumbuh dan terus bertumbuh. Berkatilah Bapak dan Ibu Pendeta bersama para penatua dan diaken, pengurus dan pelayan OIG. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendapat tugas pada berbagai bidang pekerjaan dan pelayanan di jemaat ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami, untuk semua yang Tuhan beri kepercayaan menjadi abdi negara pada berbagai bidang pengabdian. TNI Polri, para medis, para guru, para pelayan di berbagai pelayanan publik, siapapun yang Tuhan beri kepercayaan, kami tahu bahwa itu adalah karunia untuk melayani dan memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Semoga mereka semua baik-baik saja dan terus dalam semangat mengabdi, cinta keadilan, cinta kebenaran, selalu dan selalu mengarahkan seluruh hidup hanya kepadamu dan memberi pengabdian terbaik untuk kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah Maha Mendengar. Kepadamulah kami berdoa, menyampaikan syafaat ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, Setialah. Setialah kepada
Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, pergilah dan tetap konsisten dengan misi Allah untuk memuliakannya dimanapun berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segenap warga jemaat dan majelis kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah membawakan firman pada saat ini. Tuhan memberkati. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, nyanyian syukur Tuhan Kau Gembala Kami. Kita semua. Bila kami